Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rika Simanungan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori belajar Jerome Bruner. Siapakah Jerome Bruner itu? Jerome Bruner adalah seorang ahli psikologi perkembangan sebagai nampak dalam pandangannya tentang perkembangan kognitif anak dan ahli psikologi belajar kognitif. Pandangan teori belajar Bruner. Bruner memusatkan perhatiannya pada masalah apa yang dilakukan oleh manusia dengan informasi yang diterimanya dan apa yang dilakukan sesudah memperoleh informasi untuk mencapai pemahaman. Beberapa teori belajar Bruner. 4 tema pendidikan. 1. Struktur pengetahuan. Kurikulum hendaknya mementingkan struktur pengetahuan. Hal ini perlu sebab dengan struktur pengetahuan kita menolong para siswa untuk melihat bagaimana fakta-fakta yang kelihatannya tidak ada hubungan dapat dihubungkan satu dengan yang lain dan informasi yang telah mereka miliki. 2. Kesiapan atau readiness untuk belajar. Menurut Bruner, kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan-keterampilan yang lebih sederhana yang dapat mengizinkan seseorang untuk mencapai keterampilan-keterampilan yang lebih tinggi. 3. Intuisi dalam proses pendidikan. Dengan intuisi dimaksudkan oleh Bruner teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi-formulasi tentatif tanpa melakukan langkah-langkah analitis untuk mengetahui apakah formulasi-formulasi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang sahih atau tidak. 4. Motivasi atau keinginan untuk belajar. Pengalaman-pengalaman pendidikan yang menyebabkan terjadi motivasi adalah pengalaman-pengalaman di mana siswa berpartisipasi secara aktif. Menurut Bruner, pengalaman belajar semacam ini misalnya pengalaman belajar penemuan. Model pembelajaran teori Bruner. Teori Bruner didasarkan pada 2 asumsi. 1. Ialah bahwa peroleh pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. 2. Ialah bahwa orang mengkonstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan yang diperoleh sebelumnya. Hal ini yang disebut dengan kerangka kognitif yang oleh Bruner disebut model of the world atau model alam, yakni setiap model seseorang khas bagi dirinya. Bruner beranggapan bahwa belajar merupakan pengembangan kategori-kategori dan pengembangan suatu sistem pengkodean atau coding. Berbagai kategori saling berkaitan sedemikian rupa, sehingga setiap individu mempunyai model yang unik tentang alam. Belajar sebagai kognitif. Bruner mengemukakan bahwa belajar melibatkan 3 proses berlangsung hampir bersamaan. 1. Memperoleh informasi baru. 2. Transformasi informasi. 3. Menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Bruner menyebut pandangannya tentang belajar atau pertumbuhan kognitif sebagai konseptualisme instrumental. Pandangan ini berpusat pada 2 prinsip. Prinsip pertama, pengetahuan seseorang tentang alam didasarkan pada model-model tentang kenyataan yang dibangunnya. Prinsip kedua, model-model semacam itu mula-mula diadopsi dari kebudayaan seseorang. Kemudian, model-model itu diadaptasikan pada kegunaan bagi orang bersangkutan. Bruner menyarankan agar siswa-siswa hendaknya belajar melalui berpartisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen-eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri. Pengetahuan yang diperoleh dengan belajar penemuan menunjukkan beberapa kebaikan. Pertama, pengetahuan itu bertahan lama atau lama dapat diingat atau lebih mudah diingat bila dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari dengan cara-cara lain. 2. Hasil belajar penuh transfer yang lebih baik daripada hasil belajar lainnya. 3. Secara menyeluruh, belajar penemuan meningkatkan penalaran siswa
dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Menerapkan mengajar penemuan. Salah satu dari model-model intrusional kognitif yang paling berpengaruh ialah model belajar penemuan Jerome Bruner. Dalam bagian ini akan dibahas bagaimana menerapkan belajar penemuan pada siswa ditinjau dari segi metode, tujuan, serta peran guru. 1. Metode dan tujuan. Dalam belajar penemuan, metode dan tujuan tidak sepenuhnya seiring. Tujuan belajar bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan saja. Tujuan belajar sebenarnya ialah untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih kemampuan intelektual para siswa dan merangsang keingintahuan mereka dan memotivasi kemampuan mereka. Inilah yang dimaksud dengan memperoleh pengetahuan melalui belajar penemuan. Dalam belajar penemuan ini, guru tidak begitu mengendalikan proses belajar mengajar. Peran guru. Yang pertama, merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para siswa. 2. Menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. 3. Untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya jangan menggunakan cara penyajian yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif siswa. 4. Bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, guru hendaknya berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. 5. Menilai hasil belajar merupakan suatu masalah dalam belajar penemuan seperti kita ketahui. Tujuan-tujuan tidak dapat dirumuskan secara mendetail dan tujuan-tujuan itu tidak sama untuk berbagai siswa. Sekian dari penjelasan saya. Terima